Oke bro, kembali lagi di channel Cundip Noom, channel yang isinya campur-campur asal tidak ngawur. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa dipadamkan loncengnya. Assalamualaikum bro, jumpa lagi di channel Cundip Noom. Oke, kali ini gue mau bikin konten tentang bagaimana caranya bikin groundwater. Oke, di sini di depan gue udah ada air ikan ya, kolam ikan ya. Di sini gue manfaatin air ikan sebagai pembuat green water. Alat-alat yang dipakai ini pertama tentu air ikan. Yang kedua gue pakai ini gue pakai ini air ini adalah air ini ya, bukan air apa, hasil memperbanyak M4 dengan apa namanya, kecap. M4 dengan kecap. Kalau lu mau tahu bikin cara bikinnya, ada di link gua di bawah, ada link gua di bawah. Terus yang kita butuhin lagi ini pakai ember pile cat ya, ukuran 19 liter. Terus di sini gue pakai kasa. Fungsinya kasa itu nanti untuk menutupi si air ini agar tidak ada jentik nyamuk. Kenapa biar nggak ada jentik nyamuk? Nanti gue jelasin. Oke, pertama kita isi dulu ini dengan ini ya, apa namanya, air kolam ikan. Oke, ini udah gue masukin air kolam ikan gue ke sini nih, ke bak ini. Oke, kemudian ini M4 hasil perbanyak gue dari pakai ini ya, pakai apa namanya, kecap. Ini takarannya sekitar tutup botol aqua ini nih. Tutup botol ini ada sekitar 5 lah. 5. Fungsi dari M4 itu jadi fungsi M4 itu dalam pembuatan air groundwater itu ya sebagai ini ya, kalau kita bilang itu sebagai penyubur ya. Penyubur karena merubah dari kotoran ikan itu menjadi seperti kayak pupuk ya, jadi subur, sehingga ketika kena cahaya matahari terlalu banyak sehingga menghadirkan namanya green water itu ya, green water. Oke, ini green water ini udah kita siapkan ya, kemudian dari green water ini kita campurin aja green water, molase apa namanya, M4 ini memperbanyak apa namanya, hasil memperbanyak M4 dengan kecap ya. Ini ada di bawah caranya gimana. Nah, setelah kita jadi ini, kita aduk-aduk, ini warnanya agak jadi coklat ya, coklat. Nah, setelah kita campurkan itu, nah, ini kita tutup.
ini kita tutup. Nah, oke, ini kita tutup dengan kasa ya. Kita naikin dulu. Ini kita tutup dengan kasa. Fungsi dari kita tutup pakai kasa itu adalah agar tidak ada jentik nyamuk. Jadi kalau dibuka itu jentik nyamuk itu nanti bertelur. Kemudian ketika jadi groundwater kita masukin ke dalam kutu air starter. Nah, biasanya jentik nyamuk itu besar, itu dimakan. Kutirnya itu dimakan sama jentik nyamuk. Nah, makanya kita tutup gini biar nggak ada tidak ada nyamuk yang bertelur di air ini gitu. Jadi ini kita tutup. Jadi ini kita tutup pakai kasa. Nah, kita tunggu kira-kira sampai 2 minggu lah. Ini nanti kita tutup pakai tali. Terus sebisa mungkin dikenain dengan cahaya matahari minimal 4 jam lah. Minimal 4 jam. Nah, setelah udah ditutup begini, dikenai matahari, sebisa mungkin jangan sampai ketika sudah jadi kena matahari groundwater kemudian kena hujan ya. Nah, itu bisa merusak groundwater itu gitu. Jadi sebisa mungkin ditutup, cari posisi yang mungkin dari pagi sampai jam 12 kena matahari. Nah, itu bagus banget gitu. Tapi posisinya itu tidak kena hujan gitu. Jadi sampingan dari cahaya matahari gitu. Tapi kalau misalkan dilangsungin nggak apa-apa, yang penting ketika hujan itu sebisa mungkin ditutup dengan terpal, dengan apa, karena kalau udah jadi groundwater ataupun sebelum jadi groundwater kena air hujan itu nggak bisa jadi, itu pasti gagalnya itu pasti kalau misal udah jadi groundwater kena air hujan itu kayak kayak lumut groundwater itu ngendep di bawah. Tapi kalau belum jadi groundwater itu bakal lama, jadi belum jadi groundwater kena air hujan itu bakalan lama banget jadinya gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin jangan sampai kena hujan gitu. Nah, ini tong ini kita juga udah bikin. Kalau ini kita nggak pakai groundwater dalam pembuatan memperbanyak budidaya ini kutiar. Jadi di sini gue cuman manfaatin dari kotoran ini, bukan kotoran, sayur-sayur bekas ya. Biasanya di pasar-pasar kan banyak tuh sayur-sayur yang nggak pakai. Oke bro, nah ini dia nih hasil udah ini ya, groundwater yang kita buat seminggu yang lalu. Ini contoh ya, kita gue pindahin sini aja nih hasil airnya. Oke, nah, airnya sebenarnya kemarin lebih pekat lagi ya airnya, karena beberapa hari yang lalu itu hujan deras banget. Jadi kandangnya itu gue taruh sini, terus hujan tuh, lihat tuh di sini nih hujan deras, ternyata airnya itu masuk ke sini nih banyak banget. Jadi bikinnya itu nggak maksimal. Jadi kalau groundwater itu sebisa mungkin ya jangan sampai kena air hujan. Nah, ini contohnya nih kena nih tuh titik-titik air tuh itu kena hujan, ini hujan angin gitu. Jadi groundwater itu yang tadinya kemarin pekat kena air hujan jadi rusak gitu. Tuh, ini kemarin lebih bagus lagi hijaunya. Terus dia ini
kena hujan jadi pekat banget. Bukan pekat, jadi kayak rusak gitu, jadi jelek banget gitu. Sayang banget ya. Ini mau gue pindahin juga nih biar nggak terlalu ya, kalau nggak gue kasih penghalang ya di atasnya, penghalang lagi biar pakai asbes yang bening biar nggak hujan itu kalau deras nggak kena gitu. Sayang banget nih pada kena sini, jadi pada mati gitu motornya. Oke, gue cuman mau nunjukin nih udah hasilnya udah seminggu lebih sih sebenarnya, seminggu 1 hari lah gitu. Kenapa biar dia lebih cepat? Karena pertama, kalau kalian mau biar cepat itu pakai air kolom, apalagi kolomnya itu kolom yang udah banyak kotorannya gitu ya, terus dipakein inian apa namanya, M4 gitu. Nah itu cepet karena M4 itu untuk ininya apa namanya, produksi penyuburannya dia juga. Jadi kolom itu jadi lebih baik gitu, sehingga si groundwaternya itu tumbuh lebih cepat. Apalagi mataharinya panas terik, karena setiap saat udah pasti jadi. Oke bro, sampai di sini dulu deh konten gue ini untuk review ya. Seminggu yang lalu kita bikin. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini, tambahkan loncengnya untuk update terbaru dari video kami. Salam Cundipno Om.